Halo semua sobat Healthy Livers, ketemu lagi sama saya, host paling ganteng. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Fauzan dan saya kedatangan narsum di sini yang bernama siapa tuh? Pertama namanya Muhammad Mansyah Janata, panggilnya Mansyah. Mansyah, Mas Mansyah berarti. Betul. Sebelahnya Nama saya Alvin Suryawan, bisa dipanggil Alvin juga. oh, adalah Alvin Suryawan. Ya. Di sini kita akan membahas tentang mental health ya. Kalian udah pada tahu belum mental health itu apa? Peduli, aku dulu apa dia dulu nih? Kamu dulu, Dulu. pengalaman kamu dah. Kayak yang aku tahu sih mental health itu kesehatan mental ya. Jadi namanya manusia itu bukan bisa ya, mempunyai kesehatan baik secara fisik, kayak misalnya dia sakit panas, sakit demam, atau sakit apa. Ada juga sakit penyakit yang bisa menang mental, kesehatan mental. Kayak misalnya depresi, anxiety gitu-gitu. Jadi mental health itu kesehatan yang berhubungan sama psikologi. Saya sih kalau sepahaman gue gitu sih. Kalau menurut Mansyah itu ya. Tuh. Kalau menurut Abang Alvin nih ya. Kalau dari gue sendiri sih, as a human ya, gue juga pernah sih kayak ngalamin mental health gitu. Terkadang kalau kita Definisinya bos, tadi apa bos? Definisi itu. definisi dulu ya. Oke. Oke. Langsung Iya. curhat dia nih. Jangan langsung curhat, Mas. Santai, Iya. santai. Iya, Kalau santai. menurut Mas. saya sendiri sih definisi mental health itu sih ada yang seperti kita tahu ya, kebanyakan orang nyebut mental health itu adalah penyakit mental, itu dimana kita ini mengalami penurunan mental dan menyebabkan kesehatan kita juga menurun kayak gitu. Jadi kesehatan secara fisik maupun jasmani dan rohani sih. Kalau menurut gue sih itu. Jadi ketika lo kena penyakit mental ini, mental lo menurun, otomatis kesehatan lo perlahan-lahan juga akan menurun. Kalau definisi gue sih gitu. Saling berkesinambungan Iya. berarti namanya orang. Udah nggak bisa dipisahkan yang namanya mental sama kesehatan. Itu jadi satu. Jadi satu. Gitu jadi ya. Namanya mental itu apa ya? Mental itu tuh rumit sih sebenarnya, kita juga butuh referensi untuk mengetahui gitu kan. Apalagi mungkin zaman sekarang kan ini ya apa? Orang dikit-dikit mental health, Oh, lari iya. kemana-mana, sosmed mental health. Sebenarnya Apalagi umur-umuran masih remaja gini ya. Waduh, betul. mentalnya pasti kena tuh. Gitu, jadi masih belum inilah. Jadi apa ya namanya mental health itu mungkin harus dibahas oleh ahli sih. Maksudnya dibahas referensinya harus dari ahli. Kita cukup tahu gitu aja. Selanjutnya gimana nih? Udah. Udah? Ya. Udah. Di sini saya akan bertanya-tanya nih kepada Silakan. ganteng ya. Situ lah. Langsung paling malah- fenomenal. Enggak lah. Boleh. Langsung saya tanya aja nih Boleh, ya. boleh, Iya, boleh. boleh. Yang pertama nih, pertanyaan pertama. Menurut kalian nih ya, kesehatan mental itu harus diprioritaskan lebih banyak di Indonesia nggak sih? Ribet tadi. Prioritas. Prioritas kan. Prioritas ya. Betul. Bang Ojan. Menurut gimana tadi pertanyaannya? Prioritas. Mental health di Indonesia tuh Diprioritaskan. Gue dulu mungkin ya. Ya boleh. Dari Mas Iya. Mansyah dulu. Mungkin kalau dari gue sih kesehatan mental itu memang harus jadi prioritas juga ya. Apalagi orang-orang zaman sekarang banyak dari dulu sih sebenarnya banyak menormalisasi budaya-budaya yang kurang peduli soal mental. Kayak misalnya lu mungkin kita ngalamin kali waktu kecil lah. Ya, laki-laki kok nangis. Nah, iya tuh Banci banyak tuh. lu. Iya Gitu. gitu tuh. Atau misalnya ya laki-laki dikit-dikit manja lu ngeluh-ngeluh. Ya. Itu kan sering kayak normalisasi hal Aku masa nangis sih ya. itu menurut gua itu adalah stigma negatif, maskulinitas yang negatif kalau menurut gua ya. Menurut Karena namanya laki-laki, baik laki-laki atau perempuan itu kan manusia, punya perasaan, punya perasaan moodnya dia lagi gimana. benar, Kalau benar. dia mungkin lagi pengen mengeluh secara normal ya, atau Iya. mungkin dia lagi ada sesuatu yang dia harus nangis, ya itu wajar Wajar aja. aja. Kasih ini, jadi kasih ruang dan waktu lah. Jadi ya menurut gue emang itu sebagai edukasi itu harus diprioritaskan sih kalau menurut gue. Kalau menurut Mansyah seperti itu. Ya harus sangat harus diprioritaskan. Benar. Kalau dari seorang Alvin, kayak gimana nih? Nah, kalau dari pandangan gue sih, tadi kan pertanyaannya kenapa mental health itu di Indonesia tuh masih kurang ya? Menurut gue tuh masih kurang. Ya. Karena seperti kita tahu sendiri jumlah kematian orang itu yang benar-benar kena mental terus akhirnya ngelakuin bunuh diri itu udah lumayan banyak. Banyak. Iya. Terutama kan kayak di negara sebelah tuh, Jepang. Apalagi itu kan itu benar-benar mental health-nya tuh besar. Nah, kita tuh sebagai Indonesia menurut gua harus berkaca sih. Kita harus melihat dari negara-negara kayak Jepang,
kayak gitu, kayak Korea yang tingkat bunuh dirinya itu tinggi karena banyaknya mental health. Mereka tuh mengalami mental health dan mereka tuh nggak tahu cara ngatasinnya gitu. Padahal sebenarnya menurut gue sendiri untuk ngatasinnya itu ya contohnya orang Indonesia gitu kan, mereka tuh nggak gampang terbawa perasaan. Terus saat mereka terkena mental health, mereka mencari suasana lain untuk menghibur dirinya gitu. Biar jatuhnya tuh kalau orang Indonesia ngomong tuh untuk dia nggak kena mental gitu kan namanya. Nah itu dia sih dari gue sendiri. Menurut gue orang Indonesia udah lumayan cukup baik sih. Menurut gue emang kayak negara-negara kayak Jepang, Korea itu harus untuk masalah mental harus lebih banyak melihat ke sisi Indonesia sih. Ironis sih, sebenarnya ironis ya, Jepang, Korea tuh ya kayak modern. Bahkan kita tuh orang-orang Indonesia gitu kan kiblatnya ke sana. Wah, K-pop, Jepang. Kayaknya keren nih kehidupan dunia canggih nih. Di sini mah. Cuman di sisi lain ada dark side-nya gitu. Semacam dark side. Ya mereka itu tadi bunuh diri tinggi. Gitu. Depresi juga karena etos kerja mereka itu kan kenceng ya. Gitu sih ya mungkin ya. Sampai di sana tuh juga ada yang sampai hutan yang bunuh diri ya, di situ ya. Oh iya tuh ada. Hutan apa sih itu namanya? Apa namanya? Coba kita search di sini nih biar ada. Ada tuh nama hutannya. Itu hutan memang serem sih. Di sana Itu kalau di Indonesia tuh bakal di wisata angker tuh. Wah, yang iya. di sana antar siswanya kesurupan. Ya. Ada tuh pas itu tuh, kayak saya lihat, saya tahu. Iya sih. Hutan bunuh diri yang di Jepang ya. Iya. Nih namanya Aokigahara, hutan angker tempat Nah, bunuh itu tuh, diri. iya. Nah, ini dia nih. Pokoknya setiap di situ pasti ada aja yang bunuh diri. Iya. Sih sampai ada tim Pernah dengar kan? khususnya. Pernah dengar kan? Pernah. Gua pernah dengar. Pernah dengar. Iya. Itu pas itu pernah booming juga sih. Sampainya itu. Ya semoga orang Indonesia nggak ikut-ikutan deh. Aduh, jangan deh. Kita kan jangan masih sampai punya ya. iman ya. Iya, Kita aduh. kan religiusitasnya kan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila. Bosku. Bosku mantap sekali. Lah jadi kayak podcast lain ini. Jadi ke podcast sebelah. Kalian terlalu asik kan ya? Iya Aduh, nih. iya. Ya udah. Pertanyaan yang kedua nih ya. Pertanyaan kedua itu adalah menurut kalian nih ya, usia itu dapat nggak sih mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang nggak sih? Usia, Iya. umur mana makin tingkat umur gitu. Iya. Ini gue dulu aja ya. Iya. Kalau menurut gue sih itu bisa jadi ya. Karena mungkin kan dari kita kecil tanggung jawab kita belum banyak kayak gede. Rasain ya mungkin dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, gitu-gitu kan pasti ada tanggung jawab kita yang ini waktu zaman SD nggak ada begini, wah nih SMP ada. Wah nih waktu zaman SMP gini SMA ada. Wah zaman SMA nggak ada kayak begini. Ada. Nah otomatis kan mungkin tekanan-tekanan itu kan ada, baik tekanan sosial, tekanan apa untuk bisa berpendidikan gitu-gitu, tekanan harus mencapai ini itu. Oh iya benar. Ya kalau diomongin terus tiap lebaran Aduh. ya itu juga sebenarnya bisa mempengaruhi sih. Jadi menurut gua itu bisa, menurut gua pribadi itu bisa mempengaruhi kesehatan mental juga. Berarti usia itu dapat mempengaruhi. Ya betul. Menurut aku ya. Tahu kalau menurut Mas Alvin. Menurut Mas Alvin seperti apa tuh? Kalau menurut gue sendiri sih Itu boleh minum dulu Mas ya? Oh boleh ya. Kalau tuan rumahnya baik banget. Aduh. kalau dari segi umur emang jelas saya setuju apa yang dibilang sama Mas Mansyah tadi bahwa umur tuh bisa memang mempengaruhi mental, karena yang namanya kita semakin besar yang tadi bilang Mas Mansyah penuh dengan perjuangan, tanggung jawab, semuanya itu udah menjadi satu gitu bagi orang yang sudah beranjak dewasa. Jadi dimana ketika anak kecil yang kerjaannya tuh kayak cuma main, terus main kata-kataan aja, misal di Indonesia kan banyak contoh kayak gitu. Mereka tuh belum tahu itu kan kayak cuma candaan, terus mereka meluapkan mental health mereka itu dengan cara nangis. Kalau menurut saya sih gitu. Belum ngerti lah ya. Iya, sebenarnya mereka kecil itu tuh mereka menangis itu mereka meluapkan Bentuk reaksi ya Mas ya? Iya, masih Bentuk reaksi. reaksi mental health mereka nangis dan itu hilang, itu cepat hilang dan mereka akhirnya besok happy lagi. Ketika kita sudah beranjak umur dewasa, maka kita nggak mungkin dong mau nangis di depan umum kayak anak kecil, bener kan? Bener. Balik lagi. Oleh karena itu sih, ada tekanan sosial. iya ada tekanan sosial juga gitu. Kita pasti menyimpan itu semua di dalam hati kita, dan itu tuh kayak jadi, menurut saya itu kayak jadi bom waktu. Suatu-waktu bisa meledak kapanpun. Nah itu sebenarnya yang menurut saya sendiri yang harus ditangani sih sebenarnya oleh negara-negara yang tingkat kasus bunuh dirinya itu tinggi kayak Jepang, Korea. Nah itu mereka harus
Bisa Balik lagi sih. ke sana tadi ya. Iya. Ya tadi saya bilang contohnya orang Indonesia, mereka meluapkannya dengan ya mungkin ada yang ngerokok gitu kan. Ya, benar. Tapi jangan rokok, Bo. Iya. Hidup sehat kan healthy living prinsip Oh iya, kita. nggak boleh ya? Iya, Lupa. healthy living. Ya mungkin Betul sekali, aduh. mungkin naik gunung gitu. Traveling. olahraga, traveling naik gunung nih sobat healthy bisa nih. itu. Seperti Mas Alvin yang sedang semangat-semangatnya olahraga Iya, ini. benar sekali. Iya. Adakah sesuatu? Ya biar sehat Mas. Biar biar sehat, sehat. siap. Iya, biar Siap. sehat. Siap. Iya. Ya gitu. Jadi itu aja sih menurut saya sih harus lebih sering melihat dari sisi orang Indonesia aja sih kalau dari Dari usia tadi. ya, dari usia Iya, sih Mungkin bisa ya berarti Ya, kesimpulannya. Semakin tinggi tinggi umur umur manusia semakin tekanan hidup tekanan hidupnya mental health semakin besar itu dia intinya. Udah. Iya. Itu aja sebenarnya. Minum dulu dong. Serut banget kayaknya ngeliat. Disajikan oleh Babang Ojan. Santai. Mau minum lagi? Udah. Langsung Nanti. pertanyaannya aja ya. Tadi pertanyaan keberapa ya? Saya lupa nih. 3. Oh, 3. Ketiga. Ketiga ya. Tiga ya. Iya ketiga ini. Tiga. Pertanyaan ketiga ini menurut kalian ya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan mental nih? Faktornya. Gua dulu nih. Iya. Menurut gua sih yang paling besar faktor lingkungan. Faktor lingkungan, kalau lingkungan kita nggak sehat, maka kemungkinan mental kita untuk down atau ada suatu masalah itu pasti ada ya. Lingkungan. Faktor stereotyping tadi yang gue bilang laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki harus dibebanin ini, itu bisa juga faktor stereotyping. Dan juga ya mungkin mohon maaf faktor internal sih mungkin mohon maaf ya, ada orang yang mungkin berkebutuhan atau mungkin secara mental mereka ada gangguan atau mungkin ada trauma masa kecil Banyak bisa, ini trauma ya. bisa jadi trauma masa kecil. Seperti itu sih kalau dari aku. Dari Mas Mansyah seperti itu. Kalau dari Mas Alvin, Kalau faktor sih seperti tadi udah dibilang sebelumnya ya, mungkin yang tadi udah di pertanyaan pertama sama di pertanyaan kedua, dari segi umur faktor itu juga masuk, bahwa umur kan juga mempengaruhi. Lalu yang menurut saya paling krusial itu yang benar-benar bisa mempengaruhi itu faktor circle sih. circle gimana tuh? Iya, circle kayak kelompok Pertemanan gitu ya. pertemanan. Itu emang harusnya jadi concern untuk negara-negara yang lagi ngalamin mental health yang cukup yang lumayan tinggi sih. Masuk remaja Indonesia ya sebenarnya sekarang. Iya, Indonesia sih sebenarnya sih masuk sih faktor itu tuh beberapa faktor paling tinggi menurut saya sendiri. Kenapa? Karena saya sendiri juga pernah gitu mengalami yang namanya kayak dari zaman dulu kita SMP, SMA gitu kan, yang namanya kasus kayak adalah sedikit-sedikit ceng-cengan atau pembulian Bullying, ya bullying. Nah, itu juga nggak boleh normalisasi ya. Nggak bullying boleh, gitu. itu tuh sebenarnya Bullying yang itu. bikin mental health itu menjadi hidup gitu ada di Indonesia. Iya, gitu. benar. Karena di zaman dulu aja menurut saya tuh di zaman SMA tuh yang namanya temenan hanya temenan kan. Mungkin ada lah di kasusnya kayak latihan dasar kepemimpinan atau LDK di SMA gitu. Nah, mungkin kan hanya itu kan untuk melatih mental aja. Kalau gua nggak setuju. Kenapa tuh? Karena apa ya? Itu juga normalisasi budaya bahwa orang-orang yang lebih tua itu pasti benar, orang-orang yang ada di bawah umurnya harus nunduk. Itu kan enggak? Itu justru iya. menghambat. Ini mungkin gua ngomong agak kasar aja, mungkin itu salah satu primitif, budaya primitif yang masih di Normalisasi jadi turun di era modern ini ya sebenarnya itu nggak boleh kan ya. Iya, misalnya yang lebih tua ngebully yang lebih kecil gara-gara Senioritas. pride lu di mana begitu. Ntar namanya dunia kerja kan nggak kayak begitu. Lu kompeten nggak mandang usia, iya kan? Iya, benar Mungkin sih. menurut gua tuh harus Indonesia harus belajar lah begitu-gitu, nggak ada manfaatnya. Yang ada malah budaya premanisme, bukan budaya kompetitif. Benar. Betul, itu dia. Mungkin dari yang dibilang Masya tadi sih. Itu benar-benar faktor paling penting. Semoga tahun depan dihapus dari baik kampus maupun sekolah-sekolah. dihapus. Amin. Betul. Mudah-mudahan itu hilang sih Ayo. ke depannya. Masalah bullying gitu ya. Duh, itu kan bisa bisa bikin orang trauma ya. Iya, dan trauma itu tuh Berkepanjangan waktunya. berkepanjangan dan itu susah untuk disembuhin. Sembuh ya. Kalau kita Bisa sakit dihilangkan. minum obat mungkin bisa sembuh. Cuman Kalau kalau itu masalah trauma bullying mah kan terus diingat ya di kepala ya. ya namanya manusia kan kompleks ya pikirannya ya. Itu sih. Menurut Mas Mansyah itu pokoknya harus dihilangkan lah di Indonesia itu. Ya. Hilangkan. Kasih bullying. Fight against bullying.
fight against senioritas gitu. Terus Mas Alvin juga sama seperti itu. Iya sih. Emang kalau namanya bullying itu emang harus dihilangi, sebenarnya balik lagi dari pribadinya sendiri. Bagaimana pribadi itu menerima tanggapan yang membuli dia gitu. Itu sih kalau dari saya. Memang harus bisa dapat dilatih sih hal-hal kayak gitu. Yang namanya candaan dan bullying itu harus bisa. Tuh, sobat-sobat Healthy Lifers, jangan sampai ada yang bullying seperti itu ya. Healthy Lifers, camkan ini, camkan. Ya. Tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Yang nonton masih mau bullying. Tidak boleh bullying. Fokus kita kolaborasi sama semua orang. Mau bangun hubungan baik, bukan malah bullying. Siap. Mantap. Ada yang mau disampaikan ke Healthy Lifers? Untuk para sobat Healthy Lifers, Iya. kalau dari saya sendiri sih Coba coba dikurangin aja sih. Dikurangin aja kayak sifat-sifat bully gitu. Hilangkan sih kalau bisa ya. Iya. Kalau menurut saya itu bukan bully sih, tapi lebih ke cengin-cengin aja. Maksud saya beberapa orang itu kan beda-beda ya, nggak semuanya bisa nerima gitu. Benar sekali. Dan aku potong candaan kayak gitu. Iya. Apa ya? Ada candaan yang bener-bener kata-kataan untuk dirangkul. Ada candaan serius, ada candaan Ada bercandaan untuk dirangkul. Yang lu sekedar dengerin ngomong lu, aja. lu Itu biasa. Ada candaan yang lu diketawain buat lu di Have fun. apain sih lu sana. Iya. Kayak dipojokin lah ya. Oh, iya, Itu iya, bisa iya. tuh dibedain begitu. Itu harus bisa emang sih. Yang kayak gitu sih emang harus diprioritasin Dan sih. semua orang nggak bisa dibercandain itu harus. Iya, itu dia. Orang beda-beda. Kalau orang itu makin perasaan banget kan ya. Iya. Dan itu kita nggak bisa ngedes baperan lu nggak. Nggak. Ya emang Oke, dia begitu. Say no to that. Tapi bullying itu juga bisa membuat ini apa namanya, orang bunuh diri juga ya. Oh iya. Ada kan? Aku Ya, lihat itu. anak perempuan di Malaysia ya kemarin di postingan IG. Di negara sebelah. Tahu abangnya lihat buku tulisnya dia banyak gambar-gambar psikopat mau bunuh diri karena ternyata pas ditanyain dia dibully sama teman-temannya di sekolah. Terus Nah itu dia, makanya dia nggak bisa ini, dia salurin tulisan-tulisan pengen bunuh diri, gambar-gambar dark gitulah. Kayak yang misalnya orang jelas bunuh ya. diri, orang nusuk, itu ada darah-darah, orang gantung diri gitu karena dia nggak bisa fight back, dan dia itu mendem terus. Nah itu tuh ada tuh. Nah itu bayangin aja anak kecil loh. Tuh sobat Anak kecil Healthy Lifers. sudah dibully. Aduh. Gimana itu ntar gedenya mereka? Kasihan. Tuh. Itu bunuh diri tuh. Enggak, akhirnya langsung kalau nggak salah nih ya, langsung di inilah sama dikasih pendekatan sama orang tuanya sama abangnya gitu sih. Iya, Janganlah ya begitu. ya kita doain untuk ade itu ya. Ya, Baik. mudah-mudahan. Amin. Amin. Mas Alvin, ada lagi? Nggak sih Apa untuk lagi? saya. Apa pertanyaan kita ngobrol-ngobrol aja nih. Iya. Kalau Oke. udah Ada lagi nih pertanyaan nih. waduh. Aduh. Pertanyaan Banyak nih pamungkas. pertanyaannya ya. Banyak Pertanyaan sekali pamungkas pertanyaan. nih. Banyak. Pertanyaan. Di Persija dong, Sekarang pertanyaan keempat ya. Iya. Nih, ya. Nih, kalian kan masih kuliah nih ya. Nih, Tuh. remaja lah ya, bisa dibilangnya ya. Iya. Remaja dewasa kali ya. Remaja dewasa, Remaja dewasa. ya. Bagaimana cara mengatasi kesehatan mental pada umuran kalian nih? Seperti apa nih? Kalau dari aku dulu ya. Ya, kalau dari Kalau dari gue sih Mas sebenarnya Naja. nggak bisa ngasih yang gimana-gimana ya, karena namanya mental health kan ya, kita juga sering ngedown. Kita nggak mau so bijak lah. ya, Kita nggak mau so bener. bijak. Ya udah gue biarpun kadang-kadang ngalusin kemana tetap aja, karena mental gak enak lah lagi perasaan mental lagi ngedown. Cuma kalau dari gue sih lebih ke calurin hobi, kerjain apa yang lu suka, jangan burn out sama satu tuntutan. Misalnya lu punya tugas kantor lu, terlalu tugas, terlalu mencari kesibukan yang lain lah mencari ya. kesibukan yang bener bikin lu happy. Nah, benar. Nikmatin waktu sama keluarga lu, temen lu, Nah. sahabat lu. Jangan misalnya lu tugas kantor. Kalau begitu mah. Tidak mau, tidak mau sama keluarga apa itu enggak, Bu. Ya jangan lah, nggak sehat lah. Kita juga perlu perlu chill lah ibaratnya. Cia kayak traveling kemana gitu. Tapi Mas ini suka jalan-jalan gitu nggak? Orang Aku tuh lebih suka koleksi ya. Aku selain suka koleksi apa? selain suka sport kayak bola, Mhm. mainan-mainan, action figure, action figure, Hot Wheels. Nggak tahu kenapa kayak ada puasan batin kalau Kepuasan beli. sendiri Nah, dari Dari umur 1 tahun tuh udah Dari umur begitu. 1 tahun? Udah passionate sama hal begitu sih. Terus apa lagi tuh? Ya walaupun kalau belanja gitu nggak bagus juga buat tabungan sih ya. Ya dia bisa kontrol lah. Cuman ya kebahagiaan dulu pertama kita bisa. Gimana menciptakan kebahagiaan. Oh, Mas Itu sih. Mansa suka bola nih? Wah, udah
gila bola sih kayaknya udah dari Aduh, kelas sepak 3 bola. SD. Sekarang kan lagi zaman Piala Dunia nih ya. Mas Mansa nih apa nih? Pilih Argentina negara- dong. Argentina. Argentina dong. Aduh, Argentina. Argentina. Kalau ada Indonesia, saya Indonesia tuh. Waduh, Indonesia nggak masuk. Ntar yang 2022, 2023 ada U20. Iya gitu sih. Gitu. Ya. Wah jadi ke bola nih kita. Aduh, Emang lagi demam bola nih. kita. lagi. Aduh. Lagi zaman-zamannya bola ini Yoi. Piala Dunia. Kalau Mas Alvin, Kalau pengalaman saya sih ya, menurut saya sih kalau bagi remaja cara ngatasin itu hampir mirip apa yang tadi Mansha bilang. Tapi saya ditanya sendiri, saya sendiri sih kayak di SMP kayak pernah ngedown gitu. Kayak dulu kan dapat tuntutan kayak kita harus nilainya bagus, zaman-zaman kita SD atau SMP, nilai bagus harus tinggi gitu. Orang tua pengennya gitu, tapi kan nggak semuanya pelajaran dari SMP yang kita pelajarin kan kita suka gitu. Kita pastilah ada dapat kalanya kita dapat nilai jelek gitu. Di SMA juga kalanya kita jelek gitu, ada kalanya kita bagus. Nah untuk itu pesan dari saya sendiri untuk yang merasakan emang dapat tuntutan nilai yang seperti saya harapin, cobalah buat ngomong ke orang tua, ke orang tua ngomong bahwa kita tuh hobinya apa, kita tuh pengennya apa. Itu bisa kemana? Bisa ke orang tua, ke teman, ke pacar. Iya, ke semuanya yang emang orang-orang itu nantinya tuh berpengaruh di hidup kalian. Itu sih orang-orang yang emang berpengaruh di hidup kalian. Kalian harus ngomong kalian tuh maunya apa gitu. Jangan dipendem sendiri gitu. Jangan dipendem nanti bagus yang bagus ujungnya banget tuh tuh kata-kata. bersifat mental health. Itu yang ngebuat mental health tuh menurut saya sendiri tuh sesuai pengalaman yang benar-benar jadi mental. Nantinya kita sendiri yang kena mental dan akhirnya yang ngaruh ke kesehatan, kita jadi malas masuk sekolah. ya jangan dah pokoknya apa yang dipendam sendiri mah ya, kalau bisa mah cerita ke teman, ke orang yang siapapun terpercaya aja lah. Ya mungkin psikolog ya. Psikolog bisa ya. Ke guru kalau masih Guru, sekolah, ya, kalau ke guru masalah BK. Nasihat spiritual. Iya, itu sih kalau dari saya sih maksudnya itu aja. Itu aja. Udah diminum dulu deh nih. Kalian dari tadi kan ngomong mulu nih, Mas. Ngerocos mulu nih kita ya. Ngerocos mulu. Ini ada nih pertanyaan terakhir. Tanya pamungkas. Enggak Bambang. Bambang Pamungkas. Pertanyaan terakhir itu, apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja? Ya, jelas lah. itu tadi udah kita bahas. Tadi udah dibahas tuh. Tadi itu Ya, beneran. biar ini lagi apa nih? Oh, biar di ini lagi ya. Penjelasan. Faktor lingkungan, Tadi kan kalau Mas Mansa cuma selewat doang tuh tadi yang toksik ini ya. Mungkin misalnya keluarga yang toksik gitu, misalnya harus banyak tuntutan. Kayak nilai lu harus bagus, kalau misalnya nggak 100, misalnya sama Oh, tadi Mas nyokap Alvin nih, bilangin tuh. nilai lu kalau nggak 100 bukan anak gua. Waduh. Nilai lu kalau nggak 100 malu-maluin. Waduh. Gitu ya. Atau Iya. misalnya senioritas kayak misalnya adik kakak lah gitu misalnya. Oh, kalau dibanding-bandingkan. Nah, dibanding-bandingin. Nah, itu dia itu tuh. Itu bisa. Gimana kalau Mas mempengaruhi. Mansa itu apa namanya kalau dibanding-bandingkan Kalau seperti itu dibanding-bandingkan, gimana? ya, ya nyanyi aja bongkong. Oh, ini nyanyi Mas Mansa ini aduh. Ya gitu sih ya, Gitu. intinya lingkungan bisa. Menurut gue tuh lingkungan tuh yang ngebentuk diri kita dari apalagi keluarga dari kecil Bener banget. sampai gede. Sebelum kita sekolah Benerin. kita Ocilivers. sebelum kita di sekolah kenal sama banyak orang, teman, Ya. guru. Kan sosialisasi pertama kan keluarga ya. Dan alangkah baiknya keluarga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mental anak. Gitu. Ada apa ya? Harta yang paling berharga adalah Harta warga. aduh, salah. Itu mah yang itu ya. Yang di Konoha. Konoha. Kalau Mas Alvin ya, udah kan Mas Mansi tadi. Udah, itu aja. Kalau Mas Alvin, Pamungkas. Kalau dari saya sendiri sih faktor lingkungan itu termasuk tadi dari lingkungan ini di dalamnya kan ada banyak ya, kita nggak bisa sebutin keluarga doang, ada keluarga, ada teman, ada guru, benar. ada teman yang udah kerja mungkin teman kerja, Nah, benar. bos gitu terutama kan. Nah kalau dari saya sendiri sih cobalah untuk tidak memaksakan apa yang kita tidak suka gitu. Terkadang kalau lu di kerjaan gitu, atau lu lagi di kuliah, tuntutan dari segala macamnya, lu nggak harus selalu jadi perfect, tapi lu kerjain apa yang hanya disuruh dan apa yang lu suka, itu aja sih menurut gua. Itu aja, sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Kalau dari faktor lingkungan tuh. Udah. Semuanya Ya, udah. kalau closing statement dulu ya kalau dari aku ya. Pokoknya prioritasin dulu sih mental health dan kita tuh
fokusnya itu untuk saling bantu sesama, jangan saling menjatuhkan orang. Bener. Karena pada dasarnya manusia harus solid ya, nggak memandang apapun ras, agama atau apa, benar kita harus solid. Salah satunya dengan mental. Saling merangkul lah. Saling merangkul. Ada closing statement mungkin, Babang Alpin, Ya, Kata-kata ya, sepatah dua patah. kata-kata buat healthy lifers nih, Nah, biar nih, atau livers yang nonton biar biar termotivasi. termotivasi pada Bang host kok ngeblank bang, ayo lanjut. Oke. ini. Aduh. Oke, buat sobat healthy livers, apa nih? Santai. Santai. yang sedang mengalami misalnya mental health, Ya. Ini pengalaman banget. Feel-nya dalam. Sini ya, dalam. mental health yang misalnya lagi mau pacaran tapi nggak dapet dapet tuh ceweknya nih. Curhat. Malah curhat ya? Enggak, ini kan mental health nih. Biasanya Oh. ada tuh orang Gimana? yang kena mental kan gitu-gitu. Sebelah gua kayaknya nih, sebelah Ditinggalin kiri ya, gua. ditinggalin gak dapet cewek. Iya, yang mental ya. pokoknya yang dari yang hal kecil gitu dulu. Oh. Mungkin kalau itu cobalah Oh, untuk membuka mata kalian lebih, membuka mata kalian tuh lebih lebar lagi gitu, Ya. bahwa nggak selamanya kok kita tuh harus ngeliatin terus di bagian itu terus. Coba Dengerin healthy misalnya lifers. kalian nih yang tadi dibilang ditinggal cewek, coba cari cewek lain. Cewek nggak itu doang kan, nggak itu doang. Terus ada kalau misalnya kita lagi kerja, bos di kantor sering marah-marahin, Waduh. cobalah buat bilang ke dia, bos, saya capek gitu. Aduh, ya lagi itu juga, langsung dipecat dong kalau begitu. Ya, mungkin lebih kayak gini ya, bos, mungkin pekerjaan yang saya dapat ini tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak, misal. Nah, mungkin kita harus bilang, saya kerja hanya sesuai apa yang ada di kontrak dan tidak melebih-lebihkan apa yang tidak menjadi porsi saya. Biar nggak burn out juga ya sebagai Iya. karyawan ya. Jadinya itu sih, udah gitu aja sih mas. Oke. Yang sesuai Udah. pengalaman saya juga. Udah sih, aku ikut Alpin aja tadi, Mabang Alpin. Udah selesai nih. Udah. Nggak tahu udah selesai belum nih? Nggak terasa ya, seru banget ya obrolan Aduh, kita nggak dari terasa tadi ya. nih. Sampai udah hampir Healthy setengah lifers. jam sendiri. Udah setengah jam. Iya kayaknya ya. Kayaknya sih. Cepat sekali ya, nggak kerasa anjir kita Oh, kalau ngobrol tiba-tiba. harus lanjut sih nih pembahasan Pembahasan ini selanjutnya. harus lanjut, ntar kita lanjut Karena lagi ya. mental health banyak yang bisa Tapi digali. minum dulu dong, habisin dulu ini. Waduh. Masa saya udah bawain nggak diminum. Wah iya iya, Ada hormatin diisi. tuan rumah. Cheers dulu dong, cheers dulu nih. Cheers dulu, cheers dulu. Cheers. Alvina minum dong. Oke. Oke udah segitu aja ya. Ya, segitu aja ya. Segitu aja dari narsum kita. Sampai jumpa. Terima kasih Healthy Lifer sudah menonton nanti ya. Bye bye. Bye-bye. Asik gak sih?